Amelia dari kelas 3 PGSD dari kelas I. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan materi kelompok saya, yaitu mengenai konsep negara. Baik, langsung saja. Jadi negara Indonesia merupakan satu kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan yang merupakan konsepsi tentang bentuk negara. Sedangkan republik adalah konsepsi dalam yang dipilih langsung dalam Undang-Undang 1945. Federasi dan ada kalanya juga digunakan sebagai istilah republik. Baik, jadi dalam aspek ideologis ada 3 jenis konsep negara Indonesia, yaitu yang pertama Pancasila, yaitu ada 5 sila. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga sila ketiga kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat persatuan Indonesia, dan yang kelima yang terakhir adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan keadilan. Dan konsep negara dalam aspek ideologis yang kedua ada Bhinneka Tunggal Ika, yaitu kesatuan dalam keberagaman, di mana kita tidak boleh saling membeda-bedakan antara suku, bangsa, maupun ras. Kita tidak boleh saling membeda-bedakan karena kita semua sama. Yang ketiga adalah wawasan Nusantara atau kesadaran nasional. Kemudian dalam aspek politik, yang pertama republik, bukan monarki. Yang kedua demokrasi, pemilihan umum, perwakilan rakyat. Jadi ketika dalam pemilihan seperti pemilihan presiden, bupati, atau pemimpin-pemimpin daerah lainnya, kita melakukan pemilu untuk menghitung suara terbanyak. Kemudian suara terbanyak itulah yang akan terpilih menjadi pemimpin. Kemudian yang ketiga ada sistem presidensial atau presiden sebagai kepala negara dan pemerintah. Jadi dalam negara ini ada yang mengatur atau ada yang memimpin. Yang keempat kabinet, menteri-menteri yang membantu presiden. Kemudian ada pun dalam aspek sosial, kebangsaan Indonesia atau identitas sosial. Yang kedua kesatuan bangsa atau integrasi sosial. Yang ketiga ada keadilan atau pemerataan hak dan kesepakatan. Yang keempat hak asasi manusia atau HAM. Jadi setiap masyarakat, setiap manusia itu memiliki haknya masing-masing. Kemudian dalam aspek ekonomi, yang pertama ekonomi kerakyatan, prioritas ada kesejahteraan rakyat. Yang kedua kemandirian ekonomi atau mengurangi ketergantungan pada luar negeri. Jadi seperti kita lebih banyak menggunakan bahan-bahan atau ciptaan dari negara kita sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Meskipun kita memang masih membutuhkan, tetapi alangkah lebih baiknya jika kita menggunakan seperti bahan-bahan baku atau lebih menggunakan kekayaan alam Indonesia. Kemudian yang ketiga pembangunan berkelanjutan atau pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan. Kemudian ada aspek budaya, kebudayaan nasional. Yang pertama kebudayaan nasional, pengakuan dan pelestarian budaya. Yang kedua kebinekaan budaya atau pengakuan keberagaman budaya, di mana kita harus seperti yang tadi saya sudah jelaskan, kita saling menghargai dan menghormati satu sama lain meskipun kita berbeda bangsa, berbeda suku, dan berbeda bahasa. Kemudian yang ketiga pendidikan budaya, pengenalan dan pelestarian budaya. Adapun beberapa komponen utama dalam pengertian konsep negara. Yang pertama wilayah.
negara memiliki batas geografis yang jelas di mana pemerintahannya berwenang untuk mengatur dan mengelola sumber daya serta menjalankan hukum wilayah negara tersebut. Kemudian yang kedua, komponen yang harus ada dalam suatu negara yaitu penduduk, karena negara terdiri dari sekelompok orang yang mendiami wilayah tersebut yang bisa berbeda-beda dalam etnis, agama, dan budaya. Kemudian yang ketiga, pemerintahannya. Setiap negara memiliki sistem pemerintahan yang bertanggung jawab untuk mengelola urusan publik, menegakkan hukum, dan melayani kepentingan warganya. Kemudian yang keempat, kedaulatan. Negara memiliki kedaulatan yang berarti ia memiliki kekuasaan. Kemudian yang kelima, memiliki fungsi dan tujuan. Negara bertugas untuk menjaga keamanan, memberikan keadilan, melindungi hak-hak warganya, serta memajukan kesejahteraan rakyat. Konsep negara terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi di dunia. Dalam konteks modern, tantangan seperti globalisasi, migrasi, dan konflik internasional juga mempengaruhi bagaimana negara berfungsi dan berinteraksi satu sama lain. Dengan memahami konsep negara, kita dapat lebih menghargai pentingnya institusi ini dalam hal kehidupan masyarakat dan hubungan antar bangsa. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada penjelasan saya atau kesalahan dalam mengelola kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.